Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, di malam ini ya, kita masuk pertemuan kedua. Silakan Anda yang belum absen di Siakat untuk segera absen di Siakat. Untuk memulai masuk ke Accurate ya, kita buka data yang Accurate. Oke, untuk pertemuan ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Di sini kita akan bahas mengenai cara pembuatan jurnal. Oke, saya gunakan data perusahaan baru ya, karena datanya benar saya belum ada. Saya simpan di data ya. Saya buat folder baru. Kasih nama job 1 ya. Oke. Kita tunggu dulu baru proses ya. Kita masukkan passwordnya sama dengan pengguna ya, supervisor. Oke, kita pilih language-nya ya, bahasa Indonesia. Lanjut, kita tentukan persiapan standar. Kita tunggu dulu ya. Oke ya, kita masukkan data perusahaannya, misalkan PT. Kemudian alamat perusahaan. Kemudian kita masukkan tanggal tutup bukunya, udah tahun 2019 ya. Lalu ini IDR ya untuk mata uangnya. Lalu kita klik lanjut ya. Kemudian ini bisa dimasukkan saldonya jika dibutuhkan ada saldonya. Kalau tidak, kita lewati lanjut saja. Kemudian kita masukkan data pelanggannya. Pelanggan umum misalkan toko setia ya. Kemudian masukkan saldonya jika ada piutang. Tanggalnya kita baca. Kalau sudah kita oke, kalau ada lagi tekan tab aja dari sini ya. Kemudian kita klik lanjut. Untuk pemasoknya nih yang tersedia pemasok umum. Untuk membuat pemasok baru tekan tab, kita masukkan misalkan pemasoknya
terus kita punya hutang di sana, misalkan kita klik saldo awal. Udah pengadaan barang ya, oke. Kemudian kita lanjut. Lalu tentukan metode untuk persiapan barangnya, FIFO atau rata-rata ya. Saya kira Anda nggak asing dengan metode FIFO atau rata-rata. Kita pilih FIFO, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita masukkan nomor barangnya kalau ada data barang ya. Kalau nggak ada ya kita lewati ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya jasa ya kita lewati saja. Kita klik lanjut. Nah, masukkan untuk perusahaan jasa, misalkan kode untuk jasa sewa misalnya ya, jasa misalnya jasa sewa. Kalau ada lagi dengan tab, kemudian jasa misalkan servis ya, dan seterusnya. Kita klik lanjut. Kalau sudah selesai kita klik ya selesai. Ingat jangan lupa Anda absen dulu di siakatnya ya. Nah, kita cek dulu untuk rekeningnya ya dari buku besar. Kita cek dulu daftar akunnya. Kira-kira ada tambahan enggak untuk akun-akun yang diperlukan di sini. Nah, ini misalkan kita perbaiki ya, kita pilih ubah. Kita kasih nama piutang. Hutang usaha ya, kita oke. Kemudian daftar hutangnya, jadi ini ya daftar hutangnya, kita pilih ubah hutang usaha. Sudah kita oke. Lalu untuk modal sudah ada. Lalu untuk jasa sudah ada ya, pendapatan jasa. Ya, kalau sudah kita bisa mengisi saldo di sini ya, misalnya saldo kas besar mau kita input juga bisa, saldo kas kecil ya, ke saldo bank ya. Nah, misalkan mengisi saldo kas kecil, nah di sini kita masukkan nominalnya misalkan 1 juta. Oke.
Oke, baik, kita masuk ke rekening yang perlu kita tambahkan. Saya kasih contoh ya untuk jurnal dengan menggunakan Aquarit ya. Di sini kita bisa gunakan bukti jurnal umum. Di sini secara otomatis akan terbentuk nomor vouchernya, kemudian tanggal transaksinya. Nah, misalkan tanggal transaksinya kita buat 1 Desember ya, 2019. Kemudian kita masukkan deskripsinya, jurnalnya mengenai apa, misalkan investasi ya. Investasi awal ya. Nah, data rekeningnya apa saja yang dibutuhkan di sini untuk investasi awal. Di sini kita masukkan misalnya ada kas, kita masukkan kas besar. Double klik sini, kemudian kita masukkan nominal debitnya, misalkan kasnya 100 ya, juta. Tekan tab, enter ya kalau sudah sampai sini. Kalau sudah sampai sini enter. Kita masukkan akun yang kedua, misalkan investasinya ada kas, kemudian ada misalnya tanah ya, tanah senilai misalkan 50 juta. Kita enter. Kemudian kita masukkan tanah gedung ya, gedungnya misalkan 30 juta. Enter. Lalu penyimbangnya kita masukkan sini rekening
ada utang ya, utangnya utang usaha ini ya, utangnya senilai misalkan 80 juta. Nah, kalau utang di sini kita harus mengisi hutangnya kepada siapa pemasoknya ya. Karena di sini cuma ada pemasoknya satu ya, PT Indo. Kita pilih ini aja. Enter, kemudian modal ya. Jadi kas hutang dan modal. Di modal nah misalnya ya 100 juta ya. Nah, kalau sudah kita bisa klik simpan dan baru kalau masih ada zona lagi. Ya, kalau sudah tidak ada zona lagi ya simpan dan tutup ya. Oke ya, karena masih ada zona lagi ya kita pilih simpan dan baru. Sampai sini sebelum saya klik simpan dan baru, ada yang mau tanyakan dulu silakan. Oke, kalau ada kita lanjutkan jurnal yang berikutnya ya, kita klik simpan dan baru. Kita masukkan transaksi yang kedua. Tanggal berikutnya ya, misalkan masih tanggal 2 ya. Misalkan pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan, jurnalnya bagaimana? Tunai ya, tunai. Di jurnalnya kita masukkan perlengkapan, rekening perlengkapan senilai misalkan 500.000 ya, karena belinya tunai ya, tunai kita mengurangi cash ya, cash besar 500 ya. Jadi ini pembelian tunai, kita klik simpan dan baru ya. Masih ingat ya jurnalnya? Selanjutnya misalkan kita akan menjurnal
Misalnya kita akan menjurnal menerima pendapatan ya, penerimaan pendapatan. Kredit ya, penerimaan pendapatan kredit. Jadi belum menerima uang ya. Jadi masuknya di sini adalah kalau belum menerima uang, di sini kita masuknya piutang ya. Kita masukkan nilainya sebesar misalkan 2 juta. Nah, karena piutang ya, di sini kita masukkan pelanggannya ya. Pelanggannya. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan di sini rekening pendapatan ya. Jadi menerima pendapatan tapi belum menerima uang. Kita cari rekening pendapatan. Ini ada pendapatan jasa. Nah, kalau sudah bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa kita klik lagi simpan dan baru. Coba lagi untuk jurnalnya ya, mungkin sebagai pengingat Anda juga, nanti saya kasih soal untuk menjurnal ya. Misalkan tanggal ini tahunnya 19 ya, misalnya tanggal 10 ya. Di sini kayak pembayaran hutang, misalnya pembayaran hutang, karena bayar hutang berarti rekeningnya hutang pada kas ya, hutang pada kas. Misalnya bayar hutang sebesar 1,5 juta. Nah, ini kepada siapa membayar hutangnya, kita masukkan pemasoknya ya, bentar. Kemudian kita masukkan akunnya, mengurangi kas besar ya, ini membayar hutang ya. Oke, tadi contoh-contoh beberapa cara menjurnal menggunakan Accurate ya. Silakan, mungkin ada yang bertanyakan dulu.
Oke, ini tadi contoh cara membuat jurnal ya. Untuk melihat hasilnya bisa kita klik buku besarnya di sini. Kita tutup dulu ya ini untuk jurnalnya. Simpan dan tutup ya. Nah, ini kita klik buku besar, kemudian pilih laporan keuangan. Kemudian kita pilih buku besar ya. Buku besar, kita lihat keseluruhan jurnal di sini. Tadi untuk periodenya mulai tanggal 1 Januari 2019 ya. Sampai dengannya yang penting lebih ya. Kita oke. Ya, di jurnal yang sudah kita buat ya. Kemudian kita bisa juga melihat laporan keuangannya. Dari data laporan di sini kita lihat mungkin dari neraca saldo, kita lihat dulu neraca saldonya. Ya, ini neraca saldo yang sudah ada ya, dari perubahan saldo debit dan saldo kreditnya. Ini yang dari saldo yang kita input di awal ya. Jadi saldo yang kita input pada saat kita masukkan transaksi ya, sudah diakumulasi ya.
Kemudian kalau melihat laporan keuangannya, ya kita pilih laporan keuangan, kita cari ini laba rugi ya, laba rugi. Nah ini ya, laba rugi yang sudah kita buat transaksinya ya. Dari pendapatan ada biaya belum ada ya, baru pendapatan yang kita masukkan. Kemudian neracanya beradanya sorry, berarti neracanya sampai dengan periode terakhir. Jadi misalnya akhir periodenya 2019 ya, 31 Desember 2019. Tampilkan total ini ya, neracanya dari hasil transaksi yang tadi sudah kita buat ya. Oke, tadi cara menjurnal dengan menggunakan Accurate. Nah sekarang silakan Anda kerjakan ya menggunakan Accurate. Ada beberapa soal dari saya. Oke, silakan direkam dulu untuk soal jurnalnya.
Hah? Meninggal berarti. Kak, pas malam. Aku sama di TV loh Bu. Pas ndak bisa kesini. Mana Pak? Semester 3 database. Heeh. Kasih ya Bu. Balik. Tak pulang. Oke, itu saja untuk transaksinya. Silakan bisa Anda rekam ya. Oke, sampai sini ada yang menanyakan sebelum saya akhiri? Silakan, mungkin ada yang mau tanyakan. Jadi untuk membuat laporan jurnal tadi dari buku besar ya. Dari buku besar kita pilih bukti jurnal umum. Kemudian masukkan transaksinya ya untuk voucher di sini. Dari aja otomatis nanti akan update ya secara otomatis. Kemudian tentukan tanggal transaksinya, masukkan keterangan tentang transaksinya, kemudian masukkan daftar rekening yang berkaitan dengan jurnalnya ya. Oke, saya ulangi lagi, mungkin ada yang masih belum paham. Misalkan ini tadi transaksi pada tahun 2019 ya. Kemudian tanggalnya saya masukkan misalnya 11. Transaksi misalkan mengenai penerimaan pembayaran piutang. Sudah masukkan jurnalnya. Karena mendapat bayaran ya dari kas, kita masukkan nominalnya misalkan senilai 300.000. Karena mendapat bayaran piutang, berarti piutangnya berkurang di kredit ya, piutang sebesar ya 300.000. Oke, kita masukkan subsidiarinya, udah simpan dan baru kalau masih ada jurnal lagi, simpan dan tutup kalau sudah selesai ya. Oke, bagaimana? Silakan, mungkin ada menanyakan.
Oke, jadi kemudian untuk melihat laporannya kita bisa melihat daftar laporan di sini ya. Jadi dari buku besar Anda pilih laporan keuangan ya. Nanti akan masuk ke daftar laporan. Kemudian kalau kita mau lihat laporan keuangannya ya pilih laporan keuangan. Kita lihat neraca. Kemudian paradenya tadi terasnya 2019 ya. Nah, ini kita masukkan per 31 Desember akhir penutupan di pembukuan ya. Oke. Ini akan muncul daftar neracanya. Kemudian kalau kita mau lihat yang lain, ada rugi laba juga. Ini peradenya di terasnya mulai 1 sampai 1 Januari peradenya 2019 ya. Sampai dengan ya kita buat tidak apa-apa ya. Kita tambahkan totalnya. Dan ini untuk laporan keuangan. Kemudian lihat jurnalnya, Anda pilih buku besar, pilih keseluruhan jurnal. Kalau saya rinci Anda pilih rincian buku besar ya. Kemudian ini neraca saldo, ini neraca saldonya ditransaksi tadi mulai per Desember 2019. Oke. Ya. Kemudian di sini ada keseluruhan jurnal ya. Kita melihat semua jurnalnya. Yang mulai tadi periodenya 2019. Oke. Oke, tadi mulai tanggal 1 ya. Masih 2020 sebentar ya. Hmm. 2019 ya 1. Oke, ini ya masih tanggal 1 sampai tanggal terakhir 17 tadi ya. Silakan di silakan mungkin ada larangan dulu sebelum saya akhiri untuk pertemuan pada malam ini.
ngumpulin tugas Lina sama Angel. Kena penalti lah. Apa namanya? Database. Itu punya Lina sama Lina, akuntansi sama Angel TI. Maria Angel Abri. Terima kasih Bu Ustaz. Itu kelas sedang atau ada temenin dulu? Ada temenin dulu atau gimana? Ini jual sabunku mau dibeli ndak? Buat cuci baju. Itu udah pesanan yang ini yang jual. 15.000 satu botol, 1,5 liter. Kemarin aku baru beli sabun, kenapa ibu tidak bilang? Ya aku nggak tahu tuh ya kan. Iya. Tadi malam aku keluar beli sabun cuci rinso. Yang bubuk. Sama yang cair. Yang cair 15.000 1,5 liter. Buat sendiri. Nanti pas habis dapat sana. Nggak usah nunggu habis. Nggak usah nunggu habis. Mungkin nggak bawa uang juga di sini. Hah? Nggak bawa uang juga di sini. Ya besok nggak apa-apa. Ada besok kayaknya promo ke anak-anak. Nggak akan mau kan anak. Kalau makan anak, cuci baju, cuci piring, 1,5 liter 15.000-an. Karbol serai buat pel sama 15.000. Sama dia kok beli 1,5 liter 15.000-an. Kalau yang jerigen ini 5 liter 50. 50. Jerigen. Oke, Bu. Nanti agak kabari kalau apa ya. Agak tuh tim sukses. Ya kalau jadinya kan saya akhiri untuk pertemuan pada malam ini. Sukses selalu buat semuanya. Selamat belajar, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.